Halo pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia dibuka langsung anjlok hingga sekitar 10% usai libur lebaran. Anjloknya IHSG terjadi karena sentimen negatif dari luar negeri hingga kebijakan regulator direspon pasar dengan kepanikan. Amblesnya IHSG ini menunjukkan kondisi psikologis investor yang khawatir kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump dapat berimbas pada kinerja pendapatan korporasi yang jadi emiten di Bursa Efek. Pemerintah perlu hadir dengan langkah-langkah yang terukur dan juga efektif. Respon cepat dan juga terukur dari pemerintah dapat juga selain itu agar memacu peningkatan atau permintaan ekspor tidak menurun dan juga kepercayaan investor dapat pulih kembali dengan langkah negosiasi tarif dengan AS perlu segera direalisasikan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 9 April 2025 dengan tema menstabilkan barometer perekonomian. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 0215839900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Indra Maulana. Bung Indra, apa kabar? Selamat pagi Yohana. Selamat pagi. Setelah Lebaran, situasi seperti ini, anjloknya IHSG, menurut Bung Indra, ini normal atau tidak sih sebenarnya? Ya, setelah libur panjang, tidak hanya setelah Lebaran ya, itu relatif memang ketika pasar dibuka memang kondisi seperti ini relatif ada. Kondisi seperti ini maksudnya bisa saja bursa dinamika ada. Tetapi yang kali ini beda memang. Yang kali ini beda. Jadi ketika dibuka kemarin ya, Selasa kemarin dibuka hampir 10% ya, 9, sekian persen, itu kan otomatis langsung hold ya, trading hold ya. Kalau bahkan kemudian aturannya sempat diubah, bukan sempat diubah, memang diubah menjadi lebih lebar 8%. Sebelumnya 5% itu sudah langsung trading hold. Nah sekarang 8% begitu kan. Kalau kita telisik apa sebenarnya alasannya, itu sebenarnya lebih pada agar menjaga agar perdagangan tetap berjalan pasar. Jadi agar para investor dan kemudian yang korporasi yang emitennya ada menjadi emiten di bursa itu tetap bisa berjalan. Itu salah satu upaya lah. Tapi yang menarik begini Yohana, ketika kita sempat ingat mungkin ketika peristiwa hold yang pertama kali ya, mungkin saat masih kita di bulan Ramadan ya, itu kan sempat ada celetukan dari salah satu pejabat negara, emang punya saham berapa sih kok khawatir sama trading hold. Itu kan sebuah penyesatan sebenarnya. Karena apa? Artinya ketika pasar saham ini kemudian sempat hold, ada sesuatu yang harus dikhawatirkan bersama. Masyarakat juga khawatir, bukan soal kita punya saham atau tidak. Itu jelas ada hubungannya begitu. Ketika pasar kemudian maka korporasi menjadi khawatir. Ketika korporasi khawatir berarti itu kan bisa berdampak pada perusahaan-perusahaannya di sini. Hubungannya sama masyarakat langsung apa? Bisa aja terjadi gelombang PHK. Karena kalau kemudian secara saham dia khawatir, bisnisnya tidak bisa lancar dan ada gejolak-gejolak seperti sekarang ini, ada tambahan mereka kalau ekspor ke Amerika terkena tarif 32% ya khusus dari Indonesia. Itu kan dampaknya di sini itu bisa ke pekerjanya gitu. Jadi jangan sampai ada penyesatan lagi yang mungkin dulu seperti. Nah, kemarin itu bagus sekali ketika pemerintah menggelar seminar Sarasehan ekonomi, bertemu dengan ekonom, perwakilan dari investor dan lain sebagainya. Ini menjelaskan langkah-langkah pemerintah. Ya kita hormati, tapi sekali lagi yang kita tunggu bukan hanya pernyataan langkah-langkahnya apa saja, tetapi real. Ada beberapa langkah teknis sih, Yohana, yang disampaikan oleh misalnya Bu Sri Mulyani kemarin dengan misalnya kalau di ekspor misalnya ke Amerika 32%, maka di sini diupayakan pengusaha itu mendapat beberapa pemangkasan pajak lah misalnya. Insentif juga, pemangkasan pajak, reformasi pajak, administrasi perpajakannya, kepabeanannya dikurangi dan lain sebagainya. Kalau di sana kemarin klaimnya, kalau tidak salah klaimnya dari Bu Sri Mulyani itu dikurangi sekitar 14%. Jadi kalau bisa ekuivalen dengan di tarif yang dikenakan oleh Trump ketika mau ekspor ke Amerika, ya kurang lebih 32% bisa berkurang sampai 14%, artinya ya beratnya tambahannya sekitar 18% gitu. 18%. Oke, sebelum kita ulas lagi nanti seefektif apa tadi langkah-langkah yang memang sudah dihasilkan dari Sarasehan itu, Mas Indra, kita akan lihat dulu ulasan dari paket liputan berikut ini.
menstabilkan barometer perekonomian. Seperti yang telah diprediksi banyak kalangan, indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia dibuka melemah tajam dan nyaris terkoreksi hingga 10% usai libur Lebaran. Sentimen negatif dari luar negeri hingga kebijakan regulator direspons pasar dengan kepanikan. Memang, tren penurunan harga saham juga terjadi di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga beberapa negara di Asia. Tren semacam ini melanda pasar modal Indonesia juga yang mengikuti pergerakan turun indeks saham regional dan global. Situasi amblesnya IHSG ini menunjukkan kondisi psikologis investor yang khawatir kebijakan tarif impor yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat berimbas pada kinerja pendapatan korporasi yang jadi emiten di Bursa Efek. Selain itu, pengumuman perubahan aturan mekanisme trading halt, penghentian sementara perdagangan saham sebelum pembukaan bursa turut memperparah ketakutan pelaku pasar. Investor yang sudah khawatir kemudian disuguhi perubahan kebijakan auto rejection bawah atau ARB sebesar 15% dan mekanisme trading halt yang dianggap belum selaras. Perubahan kebijakan secara mendadak tersebut justru menambah ketidakpastian dan jelas semakin memperparah kepanikan pasar sehingga membuat dana asing keluar lebih cepat. Apalagi, pasar saham Indonesia sangat sensitif terhadap sentimen, bukan sekadar faktor teknikal. Sentimen negatif ini juga merupakan akumulasi dari dampak penurunan daya beli dan perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh efisiensi anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Karena itu, kita mendorong agar regulator lebih berhati-hati dalam mengumumkan kebijakan yang bisa memicu reaksi psikologis berlebihan. Market kita sudah shock, jangan sampai ditambah menjadi triple shock. Pasar saham adalah barometer penting bagi perekonomian sebuah negara. Ketika pasar saham bergerak stabil, ia tidak hanya mencerminkan kesehatan ekonomi, tetapi juga menciptakan kepercayaan bagi para investor dan masyarakat. Nah, titik inilah pemerintah perlu hadir dengan langkah-langkah yang terukur dan efektif. Perlunya respons cepat dan tepat dari pemerintah agar permintaan ekspor tidak menurun dan kepercayaan investor dapat pulih kembali dengan langkah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat perlu segera direalisasikan. Selain itu, dibutuhkan kebijakan fiskal yang tepat seperti memberikan stimulus ekonomi atau bantuan langsung untuk sektor-sektor yang terdampak bisa menjadi langkah awal untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Jika pasar saham dibiarkan mengalami penurunan tajam, dampaknya bisa dirasakan hampir di seluruh aspek kehidupan, mulai dari pengangguran, penurunan daya beli, hingga ketidakpastian ekonomi yang melanda. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memegang peranan penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menenangkan pasar, tetapi juga memberikan rasa aman bagi para pelaku ekonomi. Menjaga stabilitas pasar saham bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia sangat penting untuk memastikan perekonomian tetap berjalan dengan baik. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah tidak hanya dapat menenangkan pasar, tetapi juga mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan pasar saham terhadap kehidupan masyarakat. Kepercayaan investor akan kembali pulih sehingga pada gilirannya mampu menciptakan barometer yang positif bagi perekonomian Indonesia. Ya, pemirsa, sebelum kita ulas lebih dalam lagi bersama Bung Indra Maulana untuk menstabilkan barometer perekonomian yang menjadi tema editorial kali ini, kita akan jeda dulu dan kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi, berinteraksi terkait tema pada pagi hari ini. Kita jeda dulu, editorial akan segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama editorial. Kita akan menyapa penelpon sebelum kita ulas bersama Bung Indra Maulana. Ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Kita sapa Pak John. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bung Indra. Ya, Selamat pagi. Boleh Pak John, tanggapannya singkat saja terkait tema editorial kali ini Pak? Ya, begini. Pertama saya mengucapkan selamat Hari Raya dulu kepada Metro TV ya. Terima kasih. Mohon maaf Terima kasih Pak. Ya. Jadi begini, ini kita kan kalau saya tengok Metro TV ini tidak pernah berhenti-berhenti mengulas masalah perekonomian kita. Anjloknya bursa saham, diantamnya rupiah oleh dolar. Memang betul, itu kenyataan yang realita yang ada di Indonesia sekarang ini. Menghantui. Jadi begini, menstabilkan barometer perekonomian. Kalau ini sebenarnya gampang aja Mbak Yana, Bung Indra. Marilah kita Presiden cukup betul-betul mewujudkan apa yang dikatakan efisiensi dengan kebijakan ini, efisiensi ini. Jadi skala-skala prioritas apanya, contoh mungkin ada salah satunya tinjau ulang, mungkin dipikirkan porsinya dan antara mungkin, ya dengan apa ini atau ada apa yang lain yang memakai dana-dana besar. Nah, jadi ini kalau dilakukan oleh presiden kita dengan efisiensi ini sesuai ini sebenarnya. Ya, efisiensinya dia dah tahu berarti Prabowo ini dah tahu dia bahwa ekonomi akan bergejolak gitu. Akan apa? Akan betul-betul tidak stabil. Jadi efisiensi saja diapakan? Efisiensi itu kita UMKM. Harapan Anda apa Pak? Harapan saya, ya Ibu Sri Mulyani ini kan piawai nih, Menteri Keuangan kita ini kan piawai nih. Tadi saya dengar dia punya kita berusaha menjual barang kita sendiri, tidak ada tekanan dari luar. Artinya kita betul-betul kembali kepada yang apa lama itu, berdikari gitu, itu maksudnya. Oke, baik Pak. Mulyani. Itu aja. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John dari Batam, Kepulauan Riau. Silakan. Ya. Bung Indra, tadi ada kata berdikari, menarik juga ya. Bisa tidak sih sebenarnya kita berdikari? Betul. Kalau kita simak ya sebenarnya kemarin pernyataan baik Pak Prabowo maupun Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Pak Airlangga Hartarto juga dalam sarasehan ekonomi kemarin ya. Ya sebenarnya kita menunggu supaya ini tidak sekedar menjadi slogan ya. Karena begini, ketika kita bicara tarif Trump, jadi sebuah persoalan itu pasti ada faktor internal dan bagaimana faktor eksternal dan bagaimana internal menanggapinya. Apa yang terjadi di luar sana, Bu Sri Mulyani mengatakan ini nggak ada ilmu ekonominya. Kepada ISIA menyatakan, mohon maaf, ilmunya nggak berguna Pak. Kan begitu. Artinya apa? Apa yang dilakukan Trump, apa yang dilakukan siapapun di luar Indonesia, itu tidak bisa dikontrol oleh Indonesia. Memang kita bisa mengetahui, menganalisis atau menyampaikan pendapat itu ngawur atau salah, itu seenaknya kalau Bu Sri Mulyani mengatakan ya pokoknya tarif aja dulu, nggak ada hitung-hitungan ekonominya, ini murni transaksional. Kita semua tahu itu semua adalah faktor yang tidak bisa dijangkau. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapinya di dalam? Tadi kalau dan itu yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia menyikapi ini supaya kita tidak terjebak dalam kemudian dampak-dampak negatif dari apa yang dilakukan ini. Kalau Cina sudah memilih untuk melakukan pembalasan, retaliasi ya dalam perdagangan itu disahkan oleh WTO boleh-boleh saja. Tapi kan kita tidak bisa menyamakan kita dengan Cina. Ada yang berbeda di situ, kekuatan, power dan lain sebagainya dalam konteks perdagangan. Nah, Indonesia milih apa? Memang akan melakukan negosiasi. Itu dilakukan Vietnam juga. Tapi kalau nggak salah saya baca itu negosiasi Indonesia akan memajukan soal komoditas telur. Ya kita nggak tahu nanti kan seperti apa. Tapi di sisi lain, Bu Sri Mulyani tadi mengatakan ada beberapa hal tadi yang sudah dilakukan ya, seperti memberikan reformasi administrasi perpajakan, biaya kepabianan dikurangi agar pengusaha di sininya sebelum sampai ke Amerikanya itu mereka sudah nggak terbebani dulu, dikurangilah bebannya sehingga kalau dikira-kira ekuivalen ya bisa
Kalau 32% di sini bisa dikurangi sekitar 14%, lumayan lah, maksudnya usaha, salah satu usaha. Tapi ada juga yang lain. Bahkan kalau Pak Prabowo sendiri mengatakan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, ya kita nantikan jangan sampai menjadi seperti kritik semua orang, jangan-jangan nanti hanya omon-omon. Jangan sampai begitu. Berdikari, berdikari beneran. Contohnya apa? Banyak komoditas ekspor kita ke Amerika, dan salah satu yang paling besar itu adalah komoditas di perikanan, terutama udang. Begitu kalau kita lihat catatan ya, ekspor perikanan kita ke Amerika Serikat pada 2024 itu tercatat 1,90 miliar dolar Amerika, artinya 32% dari total nilai ekspor perikanan. Ini kalau kemudian dia naikkan 32% di sana, kan jadi kesulitan nih komunitas petani ikan dan lain sebagainya itu, petambaknya. Ini harus dibawa kemana? Ada usulan, bahkan Pak Prabowo sendiri kemarin juga menyampaikan berusaha memperluas tujuan ekspor baru. Ya ayo kita lakukan. Kita nantikan nih, masyarakat nantikan. Anda memperluas, kalau nggak ke Amerika cari yang mana? Ada usulan misalnya kalau soal udang dan perikanan, itu ke Belanda, Jerman, kemudian ada Inggris, Denmark. Ya ayo kemudian kita nantikan ini bagaimana, apakah sudah bisa kita masuk ke sana. Kan persoalannya kan bukan Trump melarang kita menutup barang Indonesia impor, masuk ke sana salah satunya ya. Tapi mempersulit dengan 32% tadi. Maka kita cari pasar yang lain gitu. Itu yang namanya kita berdikari. Nah, apakah kemudian amunisi kita sudah cukup untuk kemudian berdikari, dan juga bagaimana langkah yang efektif agar seperti yang disampaikan media Indonesia agar masyarakat atau negara kita tidak shock, apalagi triple shock. Kita akan ulas usai jeda. Tetaplah bersama editorial media Indonesia. Kembali di editorial media Indonesia, Bung Indra, tadi jangan sampai berdikari itu menjadi slogan saja untuk perekonomian kita. Nah, sekarang spesifik ke langkah-langkah konkretnya yang tidak, jangan sampai ini memicu sesuatu yang shock dan tidak omon-omon. Seperti apa mengawalnya agar tidak masuk ke ranah hanya sebatas slogan saja? Ya itu tadi, kalau kemudian kita misalnya agak kesulitan masuk ke pasar Amerika dengan tingginya tarif impor tadi dari Trump, ya tarif resiprokal tadi, ya maka kita cari pasar lain. Sederhananya logikanya begini, kita jualan kopi misalnya nih, jualan biasanya ke pasar A, ternyata pasar A itu syaratnya banyak, harus bayar biaya ini, biaya ini, biaya ini. Lah cost production saya sekian, tambahin dengan itu berarti jadi kopinya mahal. Kalau kopinya mahal, harganya terlalu tinggi, yang beli siapa? Akhirnya nggak ada yang beli, jadi rugi. Nah kan di situ sebenarnya logikanya. Maka kita berusaha mencari, jangan-jangan ada toko atau pasar yang lain yang murah. Ternyata ada ketemu nih pasar lain. Ini apa? Oh syaratnya bayar biaya sewa aja, biaya bulanan hariannya nggak ada. Misalnya gitu nih. Ya lebih memilih ke situ. Sehingga cost produksi misalnya sekian gitu, ditambah mungkin biaya sewa cuma sekian, kita bisa nerapin harga, oh cukup segini, sehingga ada yang mau, pasarnya mau beli gitu. Jika konsepnya seperti itu, bukankah itu lebih mudah dan kita tidak perlu panik? Kenapa kemudian juga terlalu terikat dengan Amerika? Betul, sebenarnya memang ini tantangan bagi pemerintahan kita ya. Sebenarnya ya harus berdikari itu nggak terikat. Namanya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau memang itu sudah diucapkan, maka lakukan. Tidak terikat, kita bebas bisa berani kemana-mana gitu. Nah kalau seperti kita lihat Cina itu sudah lebih nggak sekedar cari pasar baru, tapi dia udah, oh kalau gitu produkmu Amerika mau masuk ke sini gue persulit juga, kami persulit juga gitu. Nah kalau Indonesia kan mungkin tidak sampai begitu, bahkan kalau kemarin menyatakan impor itu bisa dibuka aja. Untuk dari dari Amerika, sehingga ada bagian dari negosiasi agar barang Anda masuk ke sini kita mudahin, barang saya masuk ke sana dimudahin, kan begitu kurang lebih. Nah tapi apapun yang dilakukan, kita menagih sebagai masyarakat berdikari, ekonomi yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, kita tagih. Kenyataannya seperti apa Pak Prabowo? Kita tunggu, kalau butuh waktu berapa lama kita tunggu begitu. Karena kalau kita kembali lagi yang pasar saham, seolah-olah bursa saham itu kan memang elitis ya. Padahal itu efek atau dampaknya itu ada loh langsung ke masyarakat pekerja. Kalau pasar sahamnya nggak baik, bursa sahamnya nggak bagus, sering hold misalnya, sering sering terjadi, bahkan jangan sampai suspend gitu kan. Ini
sangat berdampak pada korporasi yang menjadi emiten di situ. Dan efeknya apa sih kalau korporasinya merasa sudah nggak nyaman, investornya keluar dan lain sebagainya, maka dampaknya itu ke pekerja-pekerjanya. Ketika pekerja-pekerjanya itu kemudian banyak gelombang PHK, disitulah perekonomian nasional ya jangan bilang kita mau tumbuh 8%, jangan-jangan bertahan di 5% aja. Udah syukur ya. Jangan-jangan bertahan 5%-nya nggak bisa kalau kondisinya banyak gelombang PHK seperti ini. Malah juga nggak bisa. Baik. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Baik, kita tunggu seperti apa Pak Prabowo dan juga jajarannya. Ya menyikapinya sudah ya kemarin dengan statement-statement itu. Ya, tapi dengan pernyataannya. Implementasinya, kenyataannya seperti apa. Terima kasih Bung Indra untuk ulasannya. Terima kasih. Dan pemirsa, amblesnya IHSG ini juga menunjukkan kondisi psikologis investor yang khawatir di mana kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat berimbas nyata pada kinerja pendapatan korporasi yang jadi emiten di Bursa Efek. Perubahan aturan mekanisme trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham serta perubahan kebijakan auto rejection bawah atau ARB sebesar 15% semakin memperparah kepanikan pasar. Dan pemerintah perlu hadir dengan langkah-langkah yang terukur dan efektif untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Tentu saja langkah-langkah yang nyata dan implementatif. Sekian dulu editorial Media Indonesia. Saya Yohana Margareta undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.